kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, dengan judul Sistem Informasi Keuangan. Sebelum kita mulai presentasi pada kali ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada Dania Putri Fernanditia, NIM 2019-11451. Yang kedua ada Azizah Esmu Nurhayati, NIM 2019-11479. Yang ketiga ada Raffi Adianto, NIM 2019-11489. Yang keempat ada Maulana Agril Syahrial, NIM 2019-11547. Dan yang kelima ada Berli Oktaviani, NIM 2019-11565. Definisi sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, mengenai masalah keuangan dan menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Secara umum, sistem informasi keuangan memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari subsistem dari processing didukung oleh internal audit, subsistem yang menyediakan data dan informasi internal. Basis data keuangan. Model keuangan dibagi menjadi dua. Satu, input keuangan meliputi data eksternal keuangan, data internal keuangan, sistem informasi keuangan. Yang kedua, output keuangan meliputi informasi forecast keuangan, informasi model keuangan, informasi investasi, informasi pendanaan, informasi budget modal, informasi budget modal. Fungsi-fungsi sistem informasi keuangan. Adapun fungsi informasi keuangan mengenai 1. Untuk menentukan hasil daripada pelaksanaan operasi perusahaan, meliputi adanya pemisah keterangan jumlah barang dan uang dari catatan-catatan perusahaan, membuat laporan untuk pemimpin. 2. Untuk dapat mengikuti jalannya harta dan hutang perusahaan, meliputi pemeliharaan terhadap bermacam-macam buku dan rekening seperti kas. 3. Untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan, tidak lanjut daripada pelaksanaan dan perbaikan dari rencana-rencana. Komponen output keuangan. Komponen output memiliki macam-macam kelompok output, yakni 1. Informasi tentang perakiraan atau forecast, merupakan laba rugi dan aliran kas untuk beberapa tahun ke depan. 2. Informasi tentang model kerja atau working capital, merupakan informasi tentang model kebutuhan, model jangka pendek yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan aktivitas operasi sehari-harinya. 3. Informasi tentang investasi atau investment, yakni tentang kegiatan investasi keuangan yang dilakukan perusahaan. 4. Informasi tentang pendanaan atau financing, merupakan informasi-informasi tentang pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. 5. Informasi tentang budget modal atau capital budgeting, digunakan untuk menganalisis dan merencanakan budget modal. 6. Informasi tentang kinerja keuangan atau financial performance. Informasi ini berguna untuk melihat kinerja keuangan perusahaan, yang berguna untuk analisis profitabilitas atau kemampuan perusahaan menghasilkan laba. 7. Informasi tentang anggaran keuangan atau financial budget. Informasi tentang anggaran keuangan dan pajak terdiri dari informasi pajak dan informasi yang digunakan untuk analisis varian. Komponen model keuangan, yakni model-model profitabilitas. Ya, selanjutnya saya akan membacakan model-model likuiditas. Ibarat rasio sama dengan
aktiva lancar per hutang lancar. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang sediaan per hutang lancar. Selanjutnya model-model nilai pasar. Price atau Erling sama dengan harga saham per lembar per laba per lembar. Market value atau book value sama dengan harga saham per lembar per nilai buku saham biasa per lembar. Model-model manajemen utang. Leverage sama dengan total utang per total aktiva. Teams Insert Erling atau TIE sama dengan laba sebelum bunga dan pajak per bunga. Dan selanjutnya saya akan membacakan subsistem output. Sistem informasi keuangan mencakup 3 subsistem output, yaitu 1. Subsistem peramalan, 2. Subsistem manajemen dana, 3. Subsistem pengontrolan. Selanjutnya, jenis pokok aktivitas auditing. 1. Keuangan, 2. Operasional, 3. Persetujuan, 4. Desain sistem pengontrolan. Keuangan. Penganggaran keuangan dilakukan dengan mengevaluasi tingkat keuntungan serta dampak keuntungan dari dana yang dikeluarkan. Terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan anggaran perusahaan. Ketiga pendekatan tersebut yaitu 1. Pendekatan top-down. Dalam pendekatan top-down, eksekusi perusahaan menentukan anggaran-anggaran yang ada di dalam perusahaan, kemudian anggaran tersebut ditekankan pada tingkat-tingkat manajemen di bawahnya. Pendekatan ini biasanya diambil karena eksekutif perusahaan dianggap lebih memahami tujuan-tujuan jangka panjang perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih mudah dan mencapai tujuan-tujuan tersebut. 2. Pendekatan bottom-up. Dalam pendekatan bottom-up, proses penganggaran dimulai dari tingkat manajemen paling bawah, diajukan kepada level organisasi di atasnya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada tingkat paling bawah lebih memahami kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. 3. Pendekatan partisipasi. Penentuan anggaran dengan pendekatan partisipasi ini melibatkan eksekutif perusahaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan keanggaran tersebut, baik pada tingkat manajemen menengah, bawah, maupun tingkat operasionalnya. Informasi sistem informasi keuangan. Pemakai informasi sistem informasi keuangan adalah manajer-manajer yang berada di dalam fungsi ini. Manajer sebagai manajer lain yang berkaitan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa bertanya di platform yang telah kami sediakan. Sebelum kita tutup presentasi pada kali ini, saya mengucapkan terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.